Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Fitrianingsih dari kelas PGMIA dengan NIM 203180011. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang konsep gender sosial inklusi. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh beliau Ibu Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG. Adapun materi konsep gender sosial inklusi di sini memuat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep gender sosial inklusi. Yang kedua, kebijakan nasional dan internasional mengenai gender sosial inklusi. Dan yang ketiga yaitu inklusi sosial dan inklusi gender. Jika kita akan membahas konsep yang perlu kita pahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Istilah gender diperkenalkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki untuk membangun relasi gender yang dinamis dan tepat dengan kenyataannya yang ada di masyarakat saat ini. Nah, jadi gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, fungsi, hak dan tanggung jawab perilaku yang dibentuk oleh budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat. Bahasan yang kedua yaitu kebijakan nasional dan internasional tentang gender sosial inklusi. Pada tahun 1975, First World Conference on Women di Meksiko dan menghasilkan World Plan of Action United Nations Decade for Women 1976 sampai dengan 1985 sebagai upaya mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Gerakan internasional ini menghasilkan upaya untuk mengembangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di Indonesia sendiri sudah meratifikasi JEDAW melalui Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kebijakan nasional pengarusutamaan gender baru dimulai melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Meskipun tersedat-sedat, kebijakan gender terus didukung melalui beberapa kebijakan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 MPK 02 Tahun 2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaah rencana kerja dan anggaran kementerian. Kemudian, yang kedua yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 MPK Nomor 02 Tahun 2009 tentang Gender Budget Statement sebagai komitmen dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Tetapi, konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan, sejak dahulu kala, bahkan sampai sekarang. Pada umumnya, sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata gender.
Keengganan masyarakat untuk menerima konsep gender disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep gender berasal dari negara barat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa gender merupakan propaganda nilai-nilai dari barat. Kemudian yang kedua, konsep gender merupakan gerakan yang membahayakan karena dapat memutarbalikkan agama dan budaya. Bahasan yang ketiga ini yaitu inklusi sosial dan inklusi gender. Inklusi sosial dari kata bahasa Inggris yaitu to include, yang berarti mengajak masuk atau mengikut sertakan. Nah, yang dimaksud di sini mengajak masuk atau mengikut sertakan yaitu kita harus saling menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang. Contohnya seperti jenis kelamin, usia, agama, budaya, status, dan kondisi fisik. Inklusi gender berasal dalam kamus bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin atau seks. Menurut istilah The Contemporary English Indonesia Dictionary, yaitu penggolongan menurut jenis kelamin. Yang dimaksud di sini yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, fungsi, hak dan tanggung jawab yang dibentuk oleh budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat. Berbeda dengan seks, gender lebih menekankan terhadap aspek maskulin dan feminitas seseorang. Nah, cukup sekian sajian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas atau dalam penyampaian terlalu cepat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.